Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 2, pelajaran 1 tentang menulis huruf hijaiyah. Anak-anakku sekalian, jangan lupa siapkan alat tulis kalian apabila ada yang sekiranya penting kalian catat di buku. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran ditulis menggunakan huruf hijaiyah. Umat Islam diwajibkan membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quran dengan benar dan baik. Nah, anak-anak, saatnya kita mengenal huruf hijaiyah. Bu Guru akan memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah dan cara membacanya. Kita mulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, huruf hijaiyah yang pertama adalah alif, yang kedua ba, yang ketiga ta. Ta ini bentuknya hampir sama dengan ba, tapi bertanda titik 2 di atas. Huruf yang keempat adalah sa. Sa ini juga hampir mirip dengan ba dan ta bentuknya. Nah, dengan bertanda titik 3 di atas. Huruf hijaiyah yang kelima, jim. Huruf hijaiyah yang keenam, ha. Huruf hijaiyah yang ketujuh, kho. Kho ini bentuknya hampir sama dengan ha, tapi bertanda titik 1 di atas. Huruf hijaiyah yang kedelapan adalah dal. Huruf hijaiyah yang ke-9 adalah zal. Zal ini bentuknya hampir sama dengan dal, tapi bertanda titik 1 di atas. Huruf hijaiyah yang ke-10 adalah ro. Huruf hijaiyah yang ke-11 adalah za. Za ini bentuknya hampir mirip dengan ro, tapi bertanda titik 1 di atas. Huruf hijaiyah yang ke-12 adalah sin. Huruf hijaiyah yang ke-13 adalah shin. Shin ini bentuknya hampir sama dengan sin, tapi beda di titik. Ada titik 3 di atasnya. Huruf hijaiyah yang ke-14 adalah shod. Huruf hijaiyah yang ke-15 adalah dot. Dot ini bentuknya sama dengan shod, tapi ada titiknya di atas 1. Huruf hijaiyah yang ke-16 adalah to. Huruf hijaiyah yang ke-17 adalah do. Do ini hampir sama dengan to, tapi beda di titik. Huruf hijaiyah yang ke-18 adalah ain. Huruf hijaiyah yang ke-19 adalah guin. Guin ini sama dengan ain, tapi beda di titik 1 di atas guin. Huruf hijaiyah yang ke-20 adalah fa. Fa bertanda titik 1 di atas. Huruf hijaiyah yang ke-21 adalah qaf.
Qaf ini sama dengan fa tapi bertanda titik 2 di atas. Huruf hijaiyah ke 22 adalah kaf. Huruf hijaiyah yang ke-23 adalah lam. Huruf hijaiyah yang ke-24 adalah mim. Huruf hijaiyah yang ke-25 adalah nun. Huruf hijaiyah yang ke-26 wawu. Huruf hijaiyah yang ke-27 ha. Huruf hijaiyah yang ke-28 lam alif. Huruf hijaiyah yang ke-29 adalah hamzah. Huruf hijaiyah yang ke-30 adalah ya. Mari kita pelajari perbedaan huruf hijaiyah lepas dan huruf hijaiyah sambung. Yang pertama, huruf hijaiyah lepas. Berikut adalah huruf hijaiyah lepas. Huruf hijaiyah lepas adalah huruf-huruf yang terpisah, tidak tersambung dengan huruf sebelum atau sesudahnya, yang biasa kita jumpai dalam bacaan Iqra. Yang kedua adalah huruf hijaiyah sambung. Bentuk dari huruf hijaiyah sambung yakni huruf hijaiyah yang tersambung antara satu dengan yang lainnya, yang biasa kita jumpai di dalam Al-Quran. Selanjutnya, cara membaca dan menulis huruf hijaiyah sambung. Pada dasarnya, huruf hijaiyah apabila disambung, maka yang berubah hanya bentuknya dan tergantung letak huruf tersebut. Baik di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal cara dan bentuk huruf hijaiyah ketika disambung. Kita lihat yang paling kanan, pojok atas paling kanan, alif. Ketika di awal bentuknya bagaimana? Seperti itu. Di tengah, ketika di akhir. Amati sampai ya. Kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing bentuk-bentuk huruf hijaiyah ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar perubahan bentuk huruf di awal, di tengah, dan di akhir lebih detail. Yang pertama, menulis huruf hijaiyah dalam kalimat. Kita akan menulis ba, ta, sa, nun, dan ya ketika dalam kalimat jika diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Perhatikan gambar berikut. Bentuk ba ketika di awal bisa diperhatikan anak-anak, sampingnya ketika di tengah, ketika di akhir, dan bentuk ba ketika tunggal, tidak ada huruf sebelum dan sesudahnya. Bisa dilihat di contoh, di situ ada 3 ba yang disambung. Babi bu. Nah, ta juga seperti itu. Ketika di awal, ta. Ketika di tengah, coba perhatikan anak-anak. Ketika di akhir, tak ketika di akhir, dan tak ketika tunggal. Tunggal itu tidak ada sebelum dan sesudahnya. Seperti contoh, ada 3 huruf tak yang disambung menjadi 1. Ta, ti, tu. Contoh huruf yang berikutnya adalah sa. Coba diperhatikan anak-anak. Sa ketika di awal, sa ketika di tengah,
sa ketika di akhir, dan sa ketika berbentuk tunggal. Di situ ada contoh 3 sa yang disambung menjadi satu. Seperti contoh sa, si, su. Nah, huruf yang berikutnya nun. Coba diperhatikan anak-anak, nun ketika di awal kalimat bentuknya seperti pada gambar. Dan nun ketika di tengah kalimat, nun ketika di akhir kalimat, dan nun ketika berbentuk tunggal. Coba dilihat di kolom contoh. Contoh tersebut ada 3 nun yang disambung menjadi satu. Na, ni, nu. Anak-anak, huruf yang selanjutnya adalah ya. Coba perhatikan ya. Ya ketika di awal berbentuk seperti pada gambar paling bawah. Ya ketika di tengah, dan ya ketika di akhir. Ya berbentuk tunggal seperti contoh ya, yi, yu. Ada 3 ya yang disambung menjadi satu. Yang berikutnya nomor 2, bagaimanakah menulis huruf jim, ha, kho dalam kalimat jika diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir? Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, mari kita perhatikan bentuk-bentuk huruf jim, ha, ho pada awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Nah, yang pertama jim. Jim ketika di awal, di tengah, di akhir, dan bentuk tunggal. Coba anak-anakku perhatikan ya. Di situ ada contoh 3 jim yang digabung menjadi satu. Ja, ji, ju. Anak-anak bisa belajar di rumah cara menyambung huruf jim. Huruf yang berikutnya ha. Coba perhatikan. Ha ketika di awal, ha ketika di tengah, ha ketika di akhir, dan ha ketika bentuk tunggal. Di situ ada contoh 3 ha yang digabung menjadi satu. Ha, hi, hu. Yang ketiga, yang paling bawah, huruf kho. Kho ketika ditulis di awal kalimat, kho ketika ditulis di tengah kalimat, dan kho ketika di akhir kalimat. Dan bentuk tunggal kho. Di situ ada tiga huruf kho yang disambung menjadi satu. Selanjutnya, nomor 3, bagaimanakah menulis huruf sin, shin, shod, dot, fa, qaf, ain, min dalam kalimat jika diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar. Berikut adalah cara atau bentuk huruf sin, shin, shod, dot, fa, qaf, ain, min ketika di awal, di tengah, dan di akhir kalimat serta bentuk tunggalnya bisa dilihat dan diperhatikan. Di situ sudah ada contohnya masing-masing. Pertama, sin ketika di awal, di tengah, dan akhir. Kalian perhatikan. Dan contohnya di situ ada 3 huruf sin yang digabung menjadi satu. Sa, si, su. Yang kedua, shin. Shin ketika bentuk awal, bentuk di tengah, bentuk di akhir, bentuk tunggal, serta contohnya coba diperhatikan. Di situ ada contoh sha, shi, shu. Kalian juga bisa belajar membaca huruf bersambung. Yang ketiga, short. Coba diperhatikan. Short di awal, short ketika di tengah, bentuk short ketika di akhir, dan bentuk tunggalnya, bentuk asal short. Di situ ada contoh 3 short yang digabung menjadi satu.
so, swi, su. Yang berikutnya dot. Dot ketika di awal, ketika di tengah, ketika di akhir, dan bentuk tunggal dot. Di situ ada 3 dot yang digabung menjadi satu. Do, di, du. Berikutnya fa. Fa ketika di awal, di akhir, di tengah, di akhir, dan bentuk tunggal fa. Di situ ada contoh 3 fa yang digabung menjadi satu. Fa, fi, fu. Yang berikutnya qaf. Qaf ketika di awal, di tengah, dan di akhir serta bentuk tunggalnya. Di situ ada contoh 3 qaf yang digabung menjadi satu. O, wi, u. Ain. Ain ketika di awal, ketika di tengah, ketika di akhir, dan bentuk tunggalnya. Di situ ada contoh 3 ain yang digabung menjadi satu. A, I, U. Yang terakhir win. Win ketika bentuk awal, di tengah, dan di akhir, serta bertunggal win. Di situ ada contoh 3 win yang digabung menjadi satu. Go, wi, gu. Anak-anakku sekalian, masih semangat? Tetap semangat ya. Coba selanjutnya kita belajar bagaimanakah menulis huruf alif, dal, nun, ro, za, wawu dalam kalimat jika diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir. Mari perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Huruf alif, dal, nun, ro, za, wawu tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung dengan huruf-huruf Al-Quran yang lain. Bentuknya tetap sama, tapi bisa disambung. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar. Di situ ada huruf alif, dal, zal, ro, za, wawu. Yang pertama paling atas, coba kalian lihat, di situ ada alif. Bentuk alif ketika di awal kalimat. Di situ langsung dibuat contoh ada 3 huruf alif, dal, dan ba. Seperti itu. Jadi alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, bentuk alif ketika di tengah masih sama bentuknya. Alif tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Tapi kenapa Bu kok di situ dal nggak disambung dengan alif? Karena dal juga tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Bentuk alif ketika di akhir. Nah, seperti itu bentuknya. Coba perhatikan ya anak-anak. Huruf selanjutnya dal. Dal ketika di awal. Nah, bentuk dal. Dal tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Di situ ada contoh da, ain, ba. Kita baca saja ya. Kita harokati pakai yang fathah. Harokat fathah. Da, a, ba. Bentuknya seperti itu. Ketika di tengah, dal ketika di tengah, dal bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Dal ketika di akhir. Nah, di situ sudah ada contohnya, coba diperhatikan anak-anak. Yang berikutnya da, za sama dengan da, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya huruf ro. Di situ ada contoh ro, za, o. Ro juga tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Bentuk ro ketika di tengah, coba diperhatikan. Wawu sebelum ro, di situ ada contoh. Sebelum ro kan ada huruf wawu. Wawu tidak bisa digabung, disambung dengan huruf setelahnya juga. Jadi ro-nya tunggal seperti itu.
Ro ketika di akhir, ro bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Za, di situ ada contoh za, ba, ba. Ketika di awal, za seperti itu, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya juga. Wawu, wawu juga seperti itu. Wawu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya nomor 5, bagaimanakah menulis huruf to, do dalam kalimat jika diletakkan di awal, tengah, dan akhir. Coba perhatikan ya anak-anak. Anak-anak, huruf to, do tidak mengalami perubahan bentuk, baik ketika diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Huruf to dan do bisa disambung dengan huruf Al-Quran lainnya, meskipun tidak mengalami perubahan bentuk. Mari kita amati gambar berikut. Di situ ada huruf to dan do. To ketika di awal kalimat. Nah, to itu bisa disambung dengan huruf setelahnya. Di situ ada contoh toba'a. Terus yang bentuk di tengah, bentuk to di tengah, di situ ada contoh atoba. Dan bentuk to ketika di akhir kalimat, di situ ada contoh ba'ato. Huruf selanjutnya do. Maaf, di situ ada kesalahan teknis. Ketika di awal, bentuk do ketika di awal, di situ kurang titik ya anak-anak. Itu maksudnya do. Do aba gitu. Dan yang benar itu bentuk do ketika di akhir kalimat. Nah, itu tulisannya kurang titik ketika di awal dan di tengah bentuk do. Selanjutnya, bagaimanakah menulis huruf kaf, lam, mim, dan ha dalam kalimat jika diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir? Anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Nah, mari kita amati kembali. Di situ ada gambar huruf kaf dan lam. Kaf ketika di awal bentuknya seperti itu. Coba diperhatikan semuanya. Kaf di tengah, di akhir, dan bentuk tunggal kaf. Di contoh ada 3 kaf yang dijadikan satu, digabung menjadi satu. Kaf itu bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Di situ ada contoh kakiku. Lam sekarang. Ketika bentuk lam di awal, bentuk lam di tengah, bentuk lam di akhir, dan bentuk lam tunggal. Di contoh ada 3 lam yang digabung menjadi satu. Lalilu. Lam itu bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa disambung dengan huruf setelahnya. Gambar yang selanjutnya adalah huruf mim. Mim ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Dengan contoh mamimu. Anak-anak diperhatikan ya, mim itu bisa disambung dengan huruf sebelum atau sesudahnya. Sekarang huruf H yang paling bawah anak-anak perhatikan. H ketika di awal bentuknya seperti itu, ketika di tengah dan ketika di akhir. H juga bisa disambung dengan huruf setelah maupun sebelumnya. Di situ ada contoh hehihu. Anak-anak, huruf alif, dal, zal, ro, za, wawu, dan lam alif adalah huruf yang tidak dapat menyambung dengan huruf sesudahnya. Namun, huruf-huruf tersebut dapat disambung dengan huruf sebelumnya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, kita akan berlatih membaca huruf sambung. Bacalah huruf tunggal berikut, kemudian tutuplah huruf tunggal dengan sehelai kertas. Setelah itu, bacalah huruf sambung di sampingnya.
Mintalah bantuan orang tuamu untuk membantumu. Kalian bisa menulis huruf-huruf berikut ini di buku kalian masing-masing. Nah, untuk kalian belajar di rumah cara membaca huruf sambung. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada huruf-huruf lepas dan huruf sambung. Seperti pada contoh, doro'a, hadibu, walama, kurima, jamidan, halikun, curima. Kalian bisa belajar di rumah bersama orang tua kalian masing-masing ya anak-anak. Mari membaca kata-kata dengan benar. Anak-anak, mari berlatih membaca kata-kata huruf Arab dengan baik. Bacalah dengan teliti kata-kata berikut ini. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan semuanya. Mari kita berlatih membaca kata-kata dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. To'ana, kabiru, subima, namiko, jalisu, fa'ala, rodiya, syahidu, bawaro. Kita bacanya dari kanan terlebih dahulu ya anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kali ini telah usai. Anak-anak jangan lupa tetap semangat, belajar kembali, diulang kembali bersama orang tua kalian masing-masing di rumah ya anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.